Oke, setelah kita membuat dim produk, dim karyawan, dan dim waktu, sekarang kita membuat dim cabang. Nah, langsung saja kita ke pentahunnya, kita ke view, transformation, double klik, kita ganti dulu namanya menjadi dim cabang. Oke, save, yes. Nah, pertama kita membutuhkan table input, ke drag and drop di sini. Eh, yang pertama, kita tentunya perlu eh, tabel input cabang dan tabel input provinsi. Nah, tetapi masalahnya di sini, di tabel cabang, itu dia tidak ada koneksi menuju ke tabel provinsi. Di sini dia menggunakan kode provinsi, sementara di cabang tidak ada kode provinsi. Adanya kode kota. Nah, maka dari itu kita perlu satu satu tabel tambahan lagi, yaitu tabel kota yang kita gunakan sebagai penghubung antara tabel cabang dan tabel provinsi. Karena di sini ada kode provinsi yang bisa kita gunakan sebagai penghubungnya nanti. Oke, langsung saja. Pertama kita tabel input tadi. Pertama kita menggunakan tabel cabang. Oke, connectionnya karena di sini belum ada, kita buat dulu. Kita menggunakan MySQL, OLTP, minimarket. Ini di localhost, OLTP minimarket juga, username-nya root. Oke, kita tes. Oke, berhasil. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita coba panggil datanya. Kita panggil data cabang, tabel cabang. Yes. Oke, sudah terpanggil. Kita OK. Nah, selanjutnya kita perlu lagi tabel input, yaitu tabel kota. Yang sudah saya jelaskan tadi, dia fungsinya sebagai penghubung antara tabel cabang dan tabel provinsi. Oke, ini tabel kota. Karena sudah ada connection-nya, langsung saja kita get. Sini table, kita cari kota. Nah, ini. Oke, yes. Oke. Nah, untuk menghubungkan kedua tabel ini, kita menggunakan stream lookup. Ini, stream lookup. Kita langsung saja koneksikan kedua tabel ini ke stream lookup-nya. Oke, kita ganti namanya ini join kota. Oke, untuk di sininya kita menggunakan tabel kota, fieldnya ini kode kota, dan log fieldnya kode kota juga. Karena yang ingin kita hubungkan di sini menggunakan kode kota yang ada di tabel cabang maupun yang ada di tabel kota, kode kota ini. Nah, lalu yang kita ambil ini adalah di fieldnya kita ambil nama kode provinsinya. Oke, setelah itu kita oke, lalu kita coba preview, quick launch. Nah, ini sudah ada kode provinsi di sini. Oke, setelah itu kita close. Selanjutnya kita membutuhkan yang namanya kita koneksikan lagi antara tabel cabang dan tabel provinsi. Kita tambahkan lagi tabel input di sini. Oke, kita kasih nama provinsi. Langsung saja tabel provinsi, provinsian. Oke, yes. Oke, kita perlu lagi namanya lookup, stream lookup untuk mengkoneksikan antara tabel cabang tadi dengan tabel provinsi ini. Oke, ini
Kita ganti saja namanya jadi join provinsi. Untuk Steam-nya kita menggunakan tabel provinsi dan ini kita menggunakan penghubungnya tadi antara tabel kota dan tabel provinsi. Kita menggunakan kode provinsi sebagai penghubung antara tabel kota dan tabel provinsi. Oke, berarti di sini kita menggunakan kode provinsi, di sini kode provinsi juga, dan di sini kita menggunakan eh, kita ambil data nama provinsi karena nama provinsi ini dibutuhkan di sini. Oke, langsung saja kita klik oke. Lalu kita coba preview, quick launch. Oke, sini kita sudah ada kode cabang, nama cabang. Kita sudah ada kode cabang, nama cabang, kode provinsi dan nama provinsi. Nah, sekarang kita perlu namanya SK cabang. Nah, untuk membuat SK cabang, kita memerlukan yang namanya add sequence. Taruh saja di sini, lalu kita konekkan ke sini, double klik. Nah, ini kita beri nama sesuai yang ada di sini, SK cabang. SK cabang. Eh, Name of value-nya juga sama, SK cabang. Ini sudah sesuai satu dan satu, dimulai dari satu dan ke bawah nanti ditambah satu. Oke, coba kita preview, kita lihat dulu. Quick launch. Oke, sudah tertambah SK cabangnya di sini. Kalau sudah, kita close saja. Nah, lalu kita buat strukturnya ini menggunakan bantuan yang namanya select value. Untuk kita mengambil value-value apa yang saja yang kita perlukan. Oke, double klik. Sudah kita konekkan, lalu kita double klik. Nah, ini kita beri nama, sebelumnya kita beri penamaan apa ya? Pilih kolom. Berarti kita beri nama sini, pilih kolom. Nah, kalau sudah, kita ambil saja sesuai yang ada di sini. Yang pertama tadi SK cabang, kode provinsi, lalu nama provinsi, lalu kode cabang, dan nama cabang. Oke, SK cabang, kode cabang, nama cabang. Oke, sudah sama, lalu klik oke saja. Lalu kita coba preview. Oke, sudah sesuai SK cabang, kode provinsi, kode cabang, dan nama cabang. Setelah itu kita close. Nah, selanjutnya data yang sudah kita buat di sini, kita mau kasih masuk dia di OLAP. Maka dari itu kita perlu output, kita perlu tabel output. Taruh sini, kita konekkan dulu. Oke, sudah connect, double klik. Nah, ini kita beri nama dim cabang. Dim cabang. Untuk target tabelnya juga sama, dim cabang. Nah, untuk connection-nya, karena kita ingin menaruh di tabel OLAP, maka ini tadi OLTP perlu kita ganti. Jadi kita buat koneksi baru. Dengan klik new, lalu kita pilih yang MySQL. Nah, target kita tadi adalah ke tabel OLAP. Klik saja OLAP minimarket sesuai dengan yang ada di sini. Nah, untuk hostnya ini lokal host. Dan data name-nya ini OLAP minimarket karena kita ingin menaruhnya di sini. Untuk portnya sudah sesuai dan username-nya itu root. Oke, kita tes. Oke, berhasil. Klik OK. Lalu kita coba klik OK lagi. Nah, bila sudah, eh, ini kan sudah sesuai. Kita menggunakan connection OLAP yang akan nanti terpanggil ke sini. Nah, bila sudah, kita centang yang ini, centang yang ini. Lalu kita ke database field, get field. Oke, sudah sesuai. Kita ke SQL, execute. Oke, close. Oke, kita coba preview.
Sorry, salah pencet. Preview, quick launch. Oke, oke, datanya berhasil terpanggil. Kita coba lihat di database kita. Kita coba uh, refresh saja. Oke, sudah berhasil terpanggil data cabang kita. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.